مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalli wassallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah surahul azim. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta kita senantiasa diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat ini kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kali ini materi tentang kajian Ihya Ramadan yaitu tentang ilmu tajwid. Nah, namun Bapak tidak akan menerangkan secara detail semuanya tentang hukum-hukum ilmu tajwid. Mungkin hanya beberapa yang akan Bapak bahas dalam materi kali ini. Yang baru ikut gabung, silakan dipersiapkan Al-Qur'annya sambil kita lihat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Muzammil ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Karenanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita membaca Al-Qur'an itu jangan terburu-buru, jangan rusuhan, ya. Kenapa? Supaya kita dapat memahami dan lebih teliti juga dalam kalimat per kalimatnya, terutama dalam memperhatikan hukum bacaan tajwidnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, para imam qiraat sepakat bahwa seseorang ketika membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid itu akan terjadi lahan. Apa itu lahan? Lahan itu adalah sebuah kesalahan. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan jika seseorang membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid itu akan jadi dua kesalahan. Yang pertama itu disebut dengan lahnul jali. Nah, lahnul jali, apa itu lahnul jali? Yaitu kesalahan yang nampak, kesalahan yang jelas, ya, kesalahan yang jelas yang dapat diketahui oleh orang banyak. Itu diantaranya termasuk lahnul jali itu ketika merubah harkat asal dengan harkat yang lain. Misalkan asalnya harkat fathah kita rubah menjadi harkat kasroh, harkat sukun misalkan menjadi harkat dhammah, ya. Itu salah satunya lahnul jali. Kemudian ada lagi yaitu merubah dengan huruf yang lain. Contohnya misalkan asalnya huruf hamzah, kemudian dirubah menjadi huruf ain. Atau misalkan huruf ain berubah menjadi huruf hamzah atau huruf-huruf yang lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam lahnul jali. Bahkan kesalahan lahnul jali ini dapat merubah makna, ya, merubah makna dalam bacaan Al-Quran, ya, jadi itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keduanya yaitu disebut dengan lahnul khafi. Nah, ini biasanya sering terjadi kepada kita saat kita membaca Al-Quran. Nah, apa itu lahnul khafi? Lahnul khafi ini adalah kesalahan yang tak nampak, kesalahan yang tak jelas, dan kesalahan ini
tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi orang tertentu yang mengetahui, yang paham betul tentang ilmu tajwid, yang mengetahui bahwa yang kita baca itu salah atau tidaknya, ya. Jadi kesalahan khafi ini mungkin sering terjadi saat kita membaca Al-Quran. Nah, diantaranya apa lahnul khafi atau kesalahan yang tak nampak? Nah, contohnya salah satunya misalkan takrir ro terlalu berlebihan. Itu takrir ro, yaitu menggetarkan huruf ro itu terlalu berlebihan, ya. Kemudian terlalu menebalkan huruf lam, atau kita menebalkan ketika mengucapkan huruf lam. Adapun lagi kesalahan khafi itu contohnya misalkan bacaan yang harus dibaca gunnah, dibaca dengung, tapi kita tidak baca gunnah, ya, tidak dibaca dengan gunnah. Atau misalkan bacaan yang harusnya dibaca izhar, harus dibaca jelas, tapi malah kita dibacanya yaitu gunnah. Kemudian misalkan menambah mad, ya, harusnya misalkan mad tobi itu dibaca 2 harakat, kita bacanya lebih dari 2 harakat. Atau misalkan bacaannya harusnya 2 harakat, tapi kita enggak dibaca panjang atau enggak dibaca mad, ya. Nah, itu salah satunya tergolongkan ke dalam lahnul khafi, dan ini sering terjadi, ya. Adapun kesalahan yang dapat merubah makna dan tidak merubah makna tetap ketika kita membaca Al-Quran, mau itu lahnul jali ataupun lahnul khafi, ya, itu tidak diperbolehkan dan tidak dibetulkan, ya. Oleh karenanya kita membaca Al-Quran itu harus benar-benar baik, ya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, ya. Oleh karenanya yuk kita semangat terus belajar tentang ilmu tajwid, supaya apa? Supaya bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. Kemudian untuk pembahasan tajwidnya, mungkin di sini Bapak akan mencontohkan pada surah Al-Fatihah, ya. Untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan dipersiapkan Al-Qurannya, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, kenapa Bapak mau ngambil surah Al-Fatihah, ya, dicontohkannya pada surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun sholat, ya. Bahkan para ulama mengatakan bisa disebut juga ini Fatihah ini sebagai kunci sholat kita baik atau tidaknya, ya. Ketika kita bacaan Fatihahnya rusak, maka sholat kita pun rusak, ya. Sebaliknya kalau kita Fatihahnya baik, sesuai dengan kaidah tajwidnya, ya, sesuai dengan makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya, nah maka insya Allah sholat kita pun akan baik, ya. Nah, oleh karenanya Bapak mengambil surah Al-Fatihah ini karena suka terjadi beberapa kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah, ya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu suka ada kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihahnya, baik itu hurufnya ataupun hukum-hukumnya, ya, hukum tajwidnya. Baik, sebelumnya mungkin Bapak akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihahnya. Bisa kalian diperhatikan, ya, Al-Qurannya masing-masing, sambil kita simak, ya, sambil kalian simak bacaan yang akan Bapak lantunkan sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Bisa diperhatikan ya Al-Qur'annya masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas, yaitu dimulai dari kalimat isti'adzah atau yang kita kenal itu dengan bacaan ta'ud ya. Sebelum kita membaca Al-Qur'an, biasa kita diawali dengan kalimat isti'adzah, yaitu yang kita yaitu ta'ud ya. Nah, ketika kita membaca kalimat isti'adzah ya atau bacaan ta'ud yang kita ketahui, awas itu kita perhatikan huruf-hurufnya ya. Bisa kita perhatikan huruf yang pertama dalam pada kalimat isti'adzah, yaitu dimulai dari huruf hamzah. Ya. Awas, itu hamzah bukan alif ya. Alif dengan hamzah itu berbeda. Tempat keluarnya hurufnya pun itu berbeda antara alif sama hamzah ya. Nah, salah satunya yang membedakan alif dengan hamzah, nah, kalau hamzah itu menerima harokat. Contoh misalkan a, i, u. Nah, itu hamzah. Ya, hamzah itu menerima harakat. Adapun alif, nah alif itu tidak pernah menerima harakat. Nah, alif tidak pernah menerima harakat. Nah, kemudian ketika kita membaca a, nah awas, ini sering terjadi antara misalkan hamzah dengan ain kalau berdekatan, ya. Apalagi kalau misalkan huruf ainnya itu sesudah huruf hamzah atau kedua dari huruf yang awal ya, biasanya huruf yang pertama itu akan terbawa ke ain. Nah, ya, sedangkan hamzah itu berbeda makhrajnya atau berbeda tempat keluarnya dengan huruf ain. Ya. Kalau hamzah itu keluar dari aqsal halq. Nah, apa itu aqsal halq? Yaitu pangkal tenggorokan. Nah, sebelah mana pangkal tenggorokan? Nah, pangkal tenggorokan itu sebelah sini, tenggorokan bagian dalam yang mau ke bawah nyambung ke dada ya. Nah, ini aqsal halq. Nah, ketika kita membaca huruf a atau hamzah, nah di sini tempatnya, dan bisa kita rasakan kalau kita bergetar ketika mengucapkan huruf a ya, bisa dicoba a, i, u, bergetar di sini ya, maka insya Allah itu sesuai dengan kaidah tajwidnya, sesuai dengan makhrajul hurufnya, sesuai dengan tempat keluarnya huruf hamzah tersebut. A ya, nah ya, karena suka ada yang membaca au, nah bukan au ya, tapi hamzah dulu. Nah, kemudian huruf yang kedua yaitu ain. Ya. Nah, ini ain. Nah, ain keluar hurufnya itu, tempat keluarnya hurufnya yaitu dari tengah tenggorokan. Ya. Wastul halq, tengah tenggorokan. Mana tengah tenggorokan? Yaitu kalau laki-laki biasanya suka ada apa? Zakun di sini, ya. Nah, ain. Nah, hamzah kemudian ain. Ya, awas. Ya, kita bisa coba mungkin di rumah sambil mencobanya,
sambil dirasa-rasakan. Kalau misalkan di sini udah ada getaran di sini, berarti kita sudah pas membaca atau mengucapkan huruf hamzah ya. Tapi bukan getaran-getaran cinta ya di sini terjadinya. Nah di sini ada getaran. Kalau kerasa berarti kita sudah pas mengucapkan huruf hamzahnya ya. Nah, nah kemudian huruf za, huruf zal. Nah di sini suka terjadi kekeliruan juga ketika kita mengucapkan huruf zal ya. Zal itu tempat keluarnya huruf zal itu yaitu ujung lidah. Mana ujung lidah? Yaitu ini nih, ujung lidah ya, yang lancipnya ujung lidah yang menempel pada ujung gigi seri atas. Gigi seri atas yang mana? Yaitu yang dua itu di depan ya, yang atas, nah itu disebut gigi seri. Kemudian belah bawahnya, bagian bawah dari gigi seri atas ya, ujung lidah yang menempel pada ujung gigi seri atas. Za ya, za ya, bisa diperhatikan, bisa disimak. Za ya. A'udzu, awas ya. Nah kesalahannya yang sering terjadi, huruf za ini biasanya pecah ya, atau bisa juga menjadi sifatnya itu hamas ya, sedangkan huruf dal ya, huruf za ini sifatnya jahar, harus jelas, tidak pecah, tidak hamas. Apa itu hamas? Yaitu berhembus nafas, berhembus udara ketika menggunakan huruf hijaiyah ya. Nah itu tidak tersifati dengan sifat hamas. Jadi suka kesalahannya seperti ini ketika membaca huruf za-nya. Nah kebanyakan seperti itu ya. Mungkin kita juga yang baca seperti itu. Oh iya ya. Kenapa? Kalau kita membaca a'udzu itu bukan huruf dal, imalahnya akan ke huruf zai. Kalau huruf zu ya, kalau misalkan kita bacanya a'udzubillah. Nah, a'udzubillah. Kalau a'udzubillah berarti itu imalahnya kepada huruf zai. Itu suka sering terjadi a'udzubillah. Nah, padahal itu bukan seperti itu. Atau misalkan allazi, itu bukan allazi tapi allazi ya. Tipis tapi tidak pecah ya. Jadi tidak ada sifat hamas, jadi tidak berhembus udara ketika kita mengucapkan huruf zal ya. Jadi dipertahankan, awas, dimulai dari hamzah, ain, kemudian huruf zal ya. Tipis tapi tidak pecah. Kemudian tidak tebal. Kalau kita tebal berarti imalahnya nanti hurufnya huruf dal ya. A'udzu, bukan a'udzu atau a'udu ya, tapi yang pertama a'udzu billahi, ha. Nah, ha di sini ha besar ya. A'udzu billahi, ha. Ha itu sama makhrajnya seperti huruf hamzah. Jadi sama dari sini nih. Ha, ada ha. Ha. Ya. Coba sambil dipraktekkan di rumahnya ya, supaya kita baik baca Al-Qur'annya ya. Nah, ini sama satu makhraj dengan hamzah. A'udzu billahi minasy. Nah, shin. Awas, shin, ada sin, ada sa. Kalau shin itu yang ada titiknya 3 yang bergerigi itu ya. Kemudian kalau sin itu yang tidak ada titiknya. Kalau sa itu seperti huruf ta yang titiknya 3 ya. Awas itu jangan sampai tertukar ya. A'udzu billahi minasy sya. Shin. Nah, tempat keluarnya huruf shin ini yaitu wastul lisan, yaitu tengah lidah. Mana tengah lidah? Yaitu sebagian ini, agak ke belakang dikit ya dari ujung lidah. Kemudian menempel pada langit-langit bagian atas. Langit-langit sini.
Satu makhraj yaitu dengan huruf ya. Coba aja di rumah. Ya, sya, ja. Nah, itu 3 huruf itu sama makhrajnya, ya. Tempat hurufnya itu sama. Antara ya, kemudian ada shin, ya. Kemudian ada huruf jim. Seperti H, titiknya di bawah, ya. Nah, itu 3 huruf tersebut. Nah, sekarang di sini shin, ya. Shin, sya. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, shin. Nah, bahkan salah satu sifat huruf shin itu disebut dengan ada tafasyik, ya. Nah, ada tafasyi kubro, ada tafasyi wusto, ada tafasyi sugro, ya. Nah, di sini shinnya yaitu tafasyi kubro. Nah, apa itu tafasyi? Yaitu menebar, menyebar, ya, menyebar atau meluas, ya. Maksudnya nah, jadi lebih nya itu lebih menyebar luas, ya. Kemudian ada tafasyi kubro. Apa itu tafasyi kubro? Ya, pada huruf shinnya itu ada harkat tasdid, ya. Contoh tadi yang dibacakan a'udzu billahi minasyaiton. Nah, bedanya kalau misalkan tafasyi kubro, tafasyi wusto, tafasyi sugro, ya, ada yang besar, pertengahan, kemudian ada yang kecil. Maksudnya apa? Ya, dari segi bacanya pun berbeda. Kalau misalkan tafasyi kubro, yaitu huruf shin yang ada harkat tasdid, nah itu agak lebih besar meluasnya, ya, atau menyebarnya sh-nya itu sedikit agak ditahan. Contoh seperti ini. A'udzu billahi Nah, ya. Jelas sh-nya itu. Kemudian yang pertengahan itu yaitu pada huruf shin yang sukun, ya, yang sukun. Ish, ya, ush, wush. Nah, kemudian kalau misalkan tafasyi sugro atau disebut dengan mungkin kecil lah, ya. Nah, ini shinnya yaitu yang tidak ada harkat sukun atau harkat tasdid, ya. Misalkan sa-nya itu shinnya nggak ada harkat tasdid dan harkat sukun, ya. Itu biasa bacanya. Nah, sa, asa, asya, ya, asya, basya. Nah, kalau misalkan yang sukun bash. Kalau yang ada tasdid asya, basya. Nah, jadi ada sedikit perbedaannya yaitu antara di jedaknya ketika shinnya itu, ya. Itu dapat diperhatikan, ya, sama kita. Bisa dicoba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ya untuk kalimat isti'adzah. Kemudian kita lanjut ke surah Al-Fatihah, yaitu dimulai dari ayat pertama, yaitu berarti bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya. Bismillahi, ha. Tadi ha besar di sini, ya. Kalau bergetar di sini berarti itu udah pas, insyaallah kita dalam pengucapan huruf ha. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ada ro yang bertasdid, ya, alif lam kemudian ro yang bertasdid. Itu disebut dengan lam samsiah, ya. Ya, jadi masuk ke huruf ro. Nah, sedikit tambahan,
Kalau misalkan ada nih di antara kalian, di antara teman-teman yang suka mengajar misalkan anak-anak TK atau misalkan anak-anak kecil ya yang suka membantu orang tuanya misalkan punya pengajian, kalau bisa itu ketika kita membaca bismillah itu maaf lagamnya itu jangan lagam yang dulu. Contohnya apa lagam yang dulu itu? Contoh seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, mungkin kalian juga belajar seperti itu, ya. Nah, kenapa tidak boleh dengan lagam yang dulu seperti itu? Karena kebanyakan, ya, kalau kita kurang paham ilmu tajwidnya, itu akan menyebabkan kerusakan dalam bacaannya. Kenapa? Karena sering terjadi ketika ro itu bertasdid tidak ada, hilang. Ya. Contoh seperti ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu suka terjadi bacaan seperti itu, ya. Kalau bisa diayun. Nah, dengan irama diayun. Dan kalau tadi iramanya seperti tadi itu harakat mad itu suka menjadi lebih dari 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih dari 2 harakat, ya. Kalau bisa diayun nadanya. Nah, bagaimana nada diayun? Yaitu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah itu mudah lah, nggak susah ya. Itu bisa dipraktekkan sama kita. Nah, kalau kita misalkan mengajarkan kepada anak-anak, ya, kalau misalkan kalian teman-teman ada yang suka membantu orang tuanya mengajar di madrasah misalkan ke anak-anak, nah kalau bisa diganti seperti itu ya dengan irama diayun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang kedua, awas ro. Ya, ro, huruf ro. Nah, tadi kalau misalkan kita kurang teliti dalam mengucapkan huruf ro, itu bisa terjadi kesalahan yang disebut dengan lahnul khafi. Nah, yaitu salah satunya takrir ro terlalu berlebihan, menggetarkan huruf ro terlalu berlebihan, ya. Jadi ketika membaca huruf ro itu terlalu berlebihan, ya. Contoh gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu teman-teman sebetulnya kurang pas, ya. Makanya dulu pernah saya dikasih tahu sama guru ngaji, ya, itu yang bagus mengucapkan huruf ro itu maaf kalau misalkan orangnya cadel, ya, biasanya itu suka bagus mengucapkan huruf ro, ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang cadel, berarti itu bagus tuh huruf ro-nya, ya. Bukan hir tapi hir ro, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa ya seperti itu. Kemudian melanjutkan ke ayat yang kedua. Nah, awas, ini perhatikan yaitu huruf yang sukun. Yang pertama yaitu pada lam sukun. Pada kalimat alhamdu. Nah, kenapa? Kalau kita tidak memperhatikannya itu bisa, contohnya gimana? Yaitu seperti ini. Nah, alhamdulillah sedikit, ya, le. Nah, itu qalqalah. Sedangkan di sini bukan huruf qalqalah, ya. Jadi harus jelas. Awas diperhatikan. Alha, jangan alha. Nah, ale. Nah, jangan sampai ale, ya. Alhamdulillah, ya. Ha di sini sama satu makhraj dengan huruf ain pada keluarnya, yaitu pada wasl halq, tengah tenggorokan. Ha, ada ha.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian di ujung ya suka terjadi kesalahannya itu pada huruf ain. Ya, di sini alamin, a tadi. Wastul halq, tengah tenggorokan, a. Nah, suka ada yang baca keliru seperti ini karena kurang memperhatikan makhrajul huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, a bukan a. Jadi dirubah huruf ain yaitu menjadi huruf hamzah. Nah, itu tergolong yaitu kepada lahnul jali, kesalahan yang nampak. Ya. Yaitu bahkan itu bisa merubah maknanya. Kalau kita membaca alamin ya, alam ya, Tuhan semesta alam, kalau kita membacanya dengan hamzah yaitu alamin, berarti itu bukan alam lagi tapi penyakit maknanya ya. Jadi itu sangat keliru sekali, sangat fatal. Makanya harus lebih kita tingkatkan lagi, kita asah lagi makhrajul hurufnya, kita belajar terus ya. Supaya apa? Supaya bacaan kita baik, bacaan Al-Qur'an kita baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Nah, dipanjangkan ujungnya ya. Mad arid lisukun. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu ada tasdid ya masuk. Ar-Rah bukan ar-roh. Awas tadi ro ya, takrir ro. Diperhatikan jangan sampai berlebihan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, pada ayat yang keempat maliki kaf. Nah, di sini harus diperhatikan, jangan terlalu buru-buru. Kalau kita terlalu buru-buru, kesannya nanti kafnya itu sukun. Contoh seperti ini. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Malik Yau. Ya, jadi seperti itu kalau kita kurang memperhatikannya, harusnya Maliki Yaumiddin, Maliki Yau. Nah, ya, tapi awas juga. Nah, itu suka ada bisa dibilang saktah di situ. Suka ada yang seperti ini. Karena ingin mempertahankan huruf kaf, malah jadi keliru juga. Contohnya Maliki Yaumiddin. Ya. Karena di situ tidak ada hamzah yang disukun setelah huruf kaf ya. Nah, kalau misalkan ada hamzah yang disukun baru maliki yaum, baru gitu. Karena di sini tidak ada ya. Jadi maliki yaumiddin. Nah, seperti itu ya, harus jelas. Kemudian lanjut ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Nah, iya bertasdid iya hamzah kemudian masuk ke huruf ya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan seperti itu ya. Jadi harus dipertahankan, diperhatikan ya antara tasdid, sukun ya. Nah, itu harus jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak. Nah, tak dengan ain. Awas. Kalau kita kurang teliti, itu tak akan terbawa ke huruf ain. Nah, kalau tak terbawa ke huruf ain, itu taknya tidak sempurna lagi. Bahkan taknya imalah ke huruf to. Contoh gini, suka ada kesalahan seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, awas ya. Nah, meskipun satu makhraj antara ta, to, dal, tapi itu memiliki sifat yang berbeda. Kalau misalkan ta itu sifatnya istifal atau merendah ya, ta. Kalau misalkan to yaitu isti'la, yaitu terangkat
to, to, ta, to. Ya, itu harus teliti sekali ya. Nah itu biasanya kalau misalkan huruf-huruf hijaiyah yang lain disandingkan dengan huruf ain, kalau kita kurang teliti itu bisa terbawa ke huruf ain ya. Contohnya seperti barusan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ta'in itu terlalu berlebihan. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Ya. Awas diperhatikan itu. Kemudian ihdi. Nah, ihdi samtu matu makhraj hamzah ha ya. Ihdinas siratal mustaqim. Shad sin. Ya, shad sin. Awas. Ihdinas shad. Nah, huruf shad yaitu terangkat. Sama, shad sama sin itu satu makhraj, satu tempat keluar huruf. Ya. Nah, shad, sin, zai itu yaitu di ujung lidah yang menempel pada ujung gigi seri bagian bawah. Ya, awas shad. Nah, sifatnya shad dengan sin tentu berbeda. Kalau shad itu terangkat, shad. Kalau sin yaitu merendah. Ya. Yaitu merendah, shad terangkat, sin merendah. Sin, shad. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim, qaf ya. Awas. Qaf aqqa. Kemudian lanjut lagi ke ayat yang terakhir. Siratal ladzi. Nah, itu tadi ya huruf za. Awas, huruf zal ya, za itu jangan sampai pecah ya. Jangan sampai berhembus udara ketika mengucapkan huruf za. Siratal ladzi, jangan siratal ladzina an. Nah, itu sering terjadi seperti itu ya. Siratal ladzina an'a. Kemudian bisa diperhatikan kalimat an'amta. Nah, di situ ada hukum idhar. Itu sama seperti awal tadi pada lam sukun. Ya, kalau kita kurang memperhatikan itu bisa menjadi qalqalah. An'a, ne. Ya, bukan di ane, tapi an'a, ya. An'am, nah itu salah karena menjadi qalqalah. Harusnya an'a, jelas izhar. Dan awas ya, mengartikan jelas bukan ditahan. Kadang suka ada seperti ini ketika membacakan surah Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Nah, itu ditahan. Awas ya, diperhatikan karena ini bukan gunnah. Tapi di sini hukumnya izhar. Izhar itu al-bayan, yaitu jelas ya. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf tanpa menggunakan gunnah. Apa itu gunnah? Dengung ya. Nah, dengung itu seperti apa? Dengung itu ya, supaya mudah kita pahami, yaitu ditahan aja ya, jadi ditahan bacaannya itu dengung. Kalau idhar itu tidak ditahan, harus jelas ya. An'amta, jangan an'a atau an'a. Nah, jangan seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, huruf gha. Awas ya, bukan goiril, tapi ghairil. Nah, sifatnya yaitu rukhawah, lunak, kemudian terangkat ya. Jadi gha itu enggak syiddah, tapi lunak ya, rukhawah. Ghairil ya, yaitu makhrajnya yaitu pada pangkal ini lisan, pangkal lidah mana, yaitu gha.
kho, ya. Satu makhraj antara ghin sama kho. Nah, ya. Gho, tapi kalau gho itu tidak ada r-nya, tidak ada seperti itunya, ya. Jadi harus lunak kemudian terangkat gho. Iya betul. Rukhawah yaitu lunak kemudian terangkat. Ghairil maghdu, awas, maghdu, jangan magdu. Karena kalau kita kurang memperhatikan sama itu bisa terjadi qalqalah. Ghairil maghdu bisa seperti itu, harusnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awas, lam ya, jangan sampai terlalu tebal. Jangan seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jangan seperti itu ya. Tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Pinggir lidah yang menempel pada gigi geraham, mau kiri atau kanan silahkan ya, sesuai dengan kenyamanannya masing-masing ya. Lod, awas, ada lod, ada lo, ada lo, ada lod, itu beda ya makhrajnya. Kalau lo yang seperti itu ada titiknya, itu keluar dari ujung lidah yang menempel pada ujung gigi seri atas. Kalau lod itu hafatil lisan, pinggir lidah. Nah, pinggir lidah itu seperti ini. Ini ya, pinggir lidah yang ditempelkan pada gigi geraham kita. Di sini, mau kanan mau kiri. Kalau dua-duanya susah mungkin ya. Harus ada pilihan. Waladdallin, jangan dolin, jangan seperti itu ya, tapi waladdallin. Nah, biasa aja. Nah, itu salah satunya yaitu bacaan surah Al-Fatihah. Itu yang sering terjadi kesalahan pada surah Al-Fatihah seperti itu. Makanya kita harus banyak belajar lagi, perhatikan lagi bacaannya ya. Kenapa? Karena supaya bacaan kita itu bagus, terutama bacaan Fatihah ya. Karena itu menjadi kunci baik atau tidaknya sholat kita. Makanya harus sering belajar ya, harus sering belajar bagaimana pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Nah, itu juga harus dipelajari supaya apa? Supaya baik, supaya tartil bacaannya sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya ya. Itu mungkin di rumah bisa dicoba dipraktekkan ya. Nah, mungkin untuk materi Ihya Ramadan kali ini ya Bapak cukupkan sekian. Nah, mohon maaf bila ada kesalahannya. Nah, intinya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار